Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina karim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Siapa yang tidak mengeluh dan bersedih ketika kita dapatin keluarga di samping kanan kita, keluarga terdekat kita justru mendapatkan musibah yang berat. Dan siapa yang tidak mengeluh ketika kita dapatin ada orang lain di antara keluarga kita yang menjadi musibah bagi kita. Tapi tahu kayak ikhwan, antum semuanya, bahwasanya ini mungkin bisa jadi kunci dari Allah. Allah memberikan kabar terbaik bagi kita. Kita kenal ada namanya ulama Al-Ibad Al-Maliki. Al-Ibad Al-Maliki itu dalam ulama mazhab Maliki, beliau sebagai ulama senior di antara mazhab daripada Imam Maliki rahimahullah ta'ala. Ada kisah menarik di antara beliau. Di antaranya adalah ketika beliau ini memiliki istri yang super cerewet dan terkenal luar biasa di antara kampung-kampung beliau, bahwasanya istri ini adalah wanita yang cerewet. Sampai-sampai Al-Imam Al-Ibad Al-Maliki sendiri itu pernah difitnah oleh istrinya sendiri, bahwasanya beliau itu selingkuh kepada pembantunya. Bayangkan istri memfitnah suaminya, bahwasanya suaminya ini selingkuh kepada istri pembantunya sendiri. Bisa kita bayangkan. Tetapi bayangkan ketika ada para muridnya mengeluhkan kepada beliau, wahai imam, kenapa engkau tidak menceraikan istrimu aja dan engkau mencari istri yang lebih baik? Banyak wanita di sana yang mereka itu memiliki suluk atau akhlak yang mulia berbicara kepada suaminya. Ada satu ungkapan yang luar biasa dari Imam Al-Ibad Al-Maliki. Beliau mengatakan, kullu mu'min mihnah wa mihnati zaujati. Kata beliau, sesungguhnya semua orang mukmin itu tidak pernah terlepas daripada suatu perkara musibah atau ujian paling berat. Dan mihnati dan ujian terberatku di dunia ini adalah zaujati, justru itu adalah istriku. Maka di sini kita paham ya ikhwan, bahwasanya seluruh umat mukmin yang beriman kepada Allah, mereka semua itu tidak pernah luput daripada ujian yang Allah berikan kepada mereka. Coba saja kita kaji sejarah-sejarah para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para Anbiya, Al-Mursalin. Nabi Adam alaihissalam saja, dia diuji dengan betapa besarnya fitnah anak. Pertama udah diuji dengan dikeluarkannya dari surga karena kesalahan yang beliau lakukan. Kemudian ujian di dunia, beliau diuji dengan durhakanya anak. Nabi Lut alaihissalam diuji dengan istrinya. Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan kekufuran anak dan istrinya. Kita paham juga Maryam bintu Imran, justru beliau itu wanita yang mulia, suci, tapi Allah uji. Ujian ini bukanlah datang daripada kampungnya, bukan. Tapi beliau diuji dari keluarga besarnya. Ketika mendapati suatu kabar bahwasanya Maryam binti Imran itu hamil. Dan tidak ada seorang pun manusia yang menghamilinya. Maka keluarga besarnya pun mengusir beliau dari kampungnya. Di sini kita dapat di ikhwatal kiram a'azinallahu wa iyyakum, bahwasanya umat muslim, siapapun orangnya kita, itu tidak pernah luput daripada perkara musibah. Andai kata kita mengedepankan suatu nafsu kita, maka pasti kita akan mengomentari, memberikan saran. Kok kenapa ya para nabi-nabi terdahulu, wanita-wanita yang soleh tercantum pada Al-Quran, justru mereka itu semuanya hidup, tapi hidup mereka itu tidak stabil, tidak ideal. Anaknya, bapaknya soleh, tapi anaknya kufur. Ada Nabi Ibrahim, orangnya soleh, tapi bapaknya kufur. Kan hidup ideal itu kalau bapaknya soleh, anaknya juga soleh. Anaknya seorang sosok laki soleh, itu dapat istri yang soleha. Tapi ketika kita dapat di lembaran para nabi, hidup mereka justru tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Namun ya ikhwan, ketika muncul pertanyaan gini, kita jawab dengan keimanan, maka kita akan dapati apa? Bahwasanya Allah menimpakan para nabi itu betapa ujian yang besar dalam rangka apa loh? Bahwasanya para nabi saja tidak pernah luput daripada ujian. Lantas bagaimana dengan kita? Kita bukan nabi, kita bukan ulama, kita bukan sahabat. Tentu kita ini tidak lepas daripada kemaksuman dengan penuh dengan dosa. Artinya apa? Yang seharusnya mendapat layak untuk dapat musibah ujian itu adalah kita. Karena apa? Kebanyakan kita lalai daripada istighfar, dosa-dosa. Maka pantas Allah hapus semua ujian itu dengan apa? Dengan musibah tadi. Dosa-dosa kita Allah hapus dengan ujian. Oleh karena umat Islam, bisa jadi segala musibah, kesakitan yang ditimpakan kepada kita atau keluarga kita, ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk namanya al-berkah, al-barokah. Perlu dipahami loh, al-barokah itu bukanlah suatu perkara, kalau misalkan kita sehat, kita pintar, itu bukan berarti namanya barokah. Tapi al-barokah itu adalah tercantum sebagaimana dikatakan Imam Maliki rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan,
Al-barakatu kullu ma tuzidu fihi at-ta'ah. Segala yang mendatangkan ketaatan dan bertambah kita itu ketaatan kita, maka itu adalah berkah. Maka di sini kita faham, ya ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum, bisa jadi semua musibah yang Allah berikan ini bentuk berkah kita. Ketika kita sehat, kita lalai dengan segala kehidupan yang Allah berikan. Kita lupa bersyukur. Kita lupa ada orang tua kita. Kita lupa bahwasanya yang berhak mendapatkan cinta adalah orang tua. Mungkin kita lupa. Tapi ketika Allah berikan sakit, kita kembali kepada Allah. Kita kembali minta ridhonya orang tua supaya Pak Allah angkat penyakit. Terkadang ingat loh, segala musibah itu layaknya Allah mengubah si terangnya di siang hari menuju kegelapan. Tapi Allah ingin menunjukkan apa? Betapa indahnya bulan-bulan, betapa indahnya rentera-rentera bintang-bintang bertebar di langit karena malam. Kadang juga Allah mengirimkan mendungnya langit supaya apa? Supaya Allah menggambarkan dan memberitakan kepada kita betapa indahnya pelangi yang memancar di langit. Maka itulah layaknya musibah ya ikhwan. Bisa jadi musibah yang kita hadapi. Mungkin ujian anak, ujian istri. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabarlah, terimalah segala apa yang Allah berikan. Ini saja mungkin kita bisa petik. Semoga kita termasuk hamba yang pernah Allah berkahi dengan musibah yang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.